Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Masih dengan tema kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang seni budaya dan seni sastra pada masa Daulah Abbasiyah. Peradaban Islam dalam bidang seni budaya dan seni sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni dan sastra pada waktu itu. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi. Apa itu kemarin proses asimilasi? Ya, proses asimilasi adalah pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Apalagi setelah kegiatan penerjemahan berbagai macam buku dari Yunani, India, Bizantium, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra seperti yang pertama, seni arsitektur. Seni arsitektur ini sangat digemari sekali oleh para khalifah. Seni arsitektur sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan arsitek-arsitek dari Bizantium, Yunani, Persia, dan India untuk mendesain bangunan dan mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada Abbasiyah. Bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah masih dapat ditemukan sampai saat ini. Dari keindahan gedung-gedung istana, masjid, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Nah, setelah yang pertama tadi kita membahas tentang seni arsitektur, sekarang yang kedua adalah seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah itu bernilai sangat-sangat tinggi. Banyak sekali bangunan dan kota yang dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Nah, di antara kota-kota itu adalah yang pertama, kota Baghdad. Baghdad dibangun pada tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan, terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lain yang mereka semuanya itu didatangkan dari Suriah, Iran, Basrah, Mosul, Kufah, dan daerah-daerah yang lainnya. Kota Baghdad dibangun berbentuk bundar, sehingga disebut kota bundar atau yang dikenal dengan Al-Mudawwarah. Bisa dilihat di gambar di samping itu adalah kota Baghdad yang berbentuk bundar. Nah, dikelilingi 2 lapis tembok besar dan tinggi. Di luar tembok dibangun parit yang dalam yang berfungsi ganda sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Di tengah-tengah kota dibangun istana khalifah yang diberi nama Qasrul Dhahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaan. Di samping istana dibangun pula Masjid Jami al-Mansyur.
Yang kedua adalah pembangunan kota Samarra. 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, Khalifah Al-Mu'tasim Billah membangun kota Samarra. Di dalam kota ini itu terdapat istana indah dan megah, masjid raya, taman kota dengan bunga-bunga yang indah, dan alun-alun. Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dibangunlah pusat-pusat perbelanjaan dan juga pusat-pusat pelayanan publik. Nah, selain pembangunan dari kota-kota yang tadi, Samarra ataupun Baghdad, 2 kota suci umat Islam yaitu Mekah dan Madinah juga tidak terlepas dari sentuhan seni arsitektur para penguasa Daulah Abbasiyah. Terlebih Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Nah, menurut tradisi, setiap penguasa muslim pada masanya itu masing-masing turut ambil bagian dalam merenovasi dan pembangunan 2 masjid suci kebanggaan umat Islam tersebut. Pembahasan kita yang terakhir adalah ke-6, seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusat dari para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Nah, berikut ini adalah beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal pada masa itu. Yang pertama ada Abu Atiyah, yang kedua Abu Nawas, 3 Abu Tamam, keempat Al-Buhturi, dan yang kelima Al-Muntanabbi. Kota Baghdad ini terkenal dengan kisahnya yang sangat melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam, atau bahasa Arabnya adalah Alfu Lailah wa Lailah. Dari kalian ada yang tahu nggak buku 1001 malam atau kisah cerita 1001 malam ini menceritakan tentang apa? Ya, jadi di 1001 malam ini menceritakan tentang seorang ratu Wangsa Sasan. Dia bernama Syahrozad yang menceritakan rangkaian kisah-kisah yang menarik kepada suaminya. Nah, suaminya ini bernama Raja Syahriar. Syahrozad ini menceritakan cerita-cerita yang sangat menarik kepada Raja Syahriar untuk menunda hukuman mati atas dirinya. Jadi ceritanya si Ratu Syahrozad ini akan dihukum mati sama suaminya. Nah, kisah-kisah ini diceritakan sama Syahrozad ini selama 1001 malam. Jadi tiap-tiap malam Syahrozad mengakhiri kisahnya dengan akhir yang menegangkan, sehingga raja pun selalu menangguhkan perintah hukuman mati agar dapat mendengar kelanjutan kisah yang diceritakan oleh istrinya yaitu Syahrozad. Jadi setiap malam itu Syahrozad bercerita kepada Syahriar. Kemudian sampai dia tertidur, akhirnya dia kepo cerita selanjutnya sampai 1001 malam si Syahrozad ini tadi menceritakan cerita-cerita yang menarik kepada suaminya Syahriar. Seperti itulah kisah singkat dari cerita 1001 malam. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan dan juga kebersihan, baik yang ada di pondok maupun yang ada di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.